Selamat datang di dunia mitos, tempat di mana cerita horor, mitos, dan misteri menyatu jadi satu. Belum subscribe? Yuk tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah subscribe. Dukunganmu bikin dunia mitos terus hidup. Atau mungkin gak pernah mati. Siap merinding? Yuk mulai kisahnya. Di pinggiran sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan karet, ada satu jalan tanah merah yang tidak pernah diaspal meski sudah puluhan tahun. Warga sekitar menyebutnya jalan mati, bukan karena jalannya rusak, tapi karena siapapun yang lewat situ setelah maghrib tidak selalu kembali. Tak ada lampu, tak ada rumah, hanya pepohonan gelap yang membentuk dinding di kanan kiri jalan, dan suara langkahmu sendiri yang jadi musik terakhir. Anak-anak dilarang keras bermain ke sana, tapi ada satu anak yang tidak pernah pulang setelah melanggar larangan itu. Namanya Raffi. Raffi, anak kelas 5 SD, penasaran karena terus mendengar cerita bahwa jalan itu dihuni anak merah, sosok anak kecil yang kakinya tak menyentuh tanah, wajahnya kabur dan selalu menangis pelan. Suatu sore, Raffi bertengkar dengan ibunya, lalu pergi tanpa pamit. Ia berjalan ke arah kebun dan masuk ke jalan tanah merah. Langit mulai ungu, tanda matahari akan habis. Raffi menyalakan senter kecil dari HP-nya. Awalnya biasa saja, tapi makin masuk, jalan itu seperti bertambah panjang. Pohon-pohon di kiri kanan kini seakan berbisik, dan di ujung cahaya tampak siluet seorang anak kecil berdiri diam. Anak itu tak bergerak, punggungnya menghadap Raffi. Bajunya lusuh, penuh lumpur merah. Raffi mendekat pelan, bertanya, "Dek, kamu siapa?" Tak ada jawaban, tapi suara tangisan pelan mulai terdengar. Semakin dekat, suara tangisan itu terdengar dari segala arah, seperti ada puluhan anak menangis di balik pepohonan. Saat Raffi menyentuh bahu anak itu perlahan berbalik. Namun, wajahnya tidak terbentuk, hanya kulit licin seperti tanah basah. Dari lubang matanya keluar darah. Raffi berlari sekencangnya, tapi jalannya tidak berujung. Pagi harinya, warga menemukan HP Raffi tergeletak di tengah jalan tanah merah. Layarnya penuh goresan, dan rekaman terakhir menunjukkan langkah kaki yang berlari, lalu suara, "Giliranmu sudah datang." Ibu Raffi pingsan saat melihat rekaman itu. Polisi dan warga mencari selama 3 hari, tapi tak ada jejak. Bahkan, anjing pelacak pun menolak masuk ke jalan itu saat malam. Seminggu kemudian, warga mulai melihat hal-hal aneh. Anak-anak kecil sering ditemukan berjalan ke arah jalan tanah merah seperti kesurupan, lalu lupa segalanya saat dicegah. Beberapa orang dewasa melihat bayangan anak kecil menangis di jendela rumah mereka. Saat diperiksa, tak ada siapa-siapa. Dan di malam Jumat Kliwon, warga menemukan tulisan di tanah dengan darah. Bukan hanya Raffi, masih banyak yang belum pulang. Seorang dukun tua dari desa tetangga didatangkan. Ia mengaku dulu jalan tanah merah itu adalah jalur pembuangan korban-korban pesugihan dari zaman penjajahan.
Anak-anak yatim piatu dibunuh di sana dan dikubur tanpa nama. Ritual dilakukan. Api menyala di 4 penjuru jalan. Bau kemenyan bercampur tanah basah. Dan saat pembacaan doa dimulai, suara tangisan anak-anak terdengar serempak dari seluruh penjuru hutan. Tiba-tiba, angin besar berhembus. Dan di tengah jalan, muncul sosok Raffi. Berdiri kaku, matanya kosong. Ia menunjuk ke arah hutan dan berkata, "Mereka tidak mau aku pulang sendiri." Dukun itu memperingatkan, jangan pernah mencoba menyelamatkan yang sudah diambil. Tapi Ibu Raffi nekat. Ia datang sendiri malam itu, membawa foto Raffi dan mushaf kecil. Ia masuk ke jalan tanah merah, membaca ayat suci sambil menangis. Tapi saat mencapai tengah jalan, ia diserbu bayangan-bayangan hitam kecil yang menangis dan memanggil, "Bunda, jangan tinggalin, kita juga mau pulang." Ia ditemukan pagi harinya, duduk di tengah jalan. Matanya menatap kosong, memeluk tanah basah, seolah itu anaknya sendiri. Malam-malam berikutnya, warga mulai mendengar suara langkah kaki kecil dari arah hutan. Kadang terdengar tawa anak-anak, diikuti suara berat seperti erangan. Pohon-pohon karet di sekitar jalan mulai berubah. Batangnya menghitam, daunnya gugur, padahal bukan musim kemarau. Dan yang paling menyeramkan, batang pohon itu berdarah jika dilukai. Seorang warga nekat menebang pohon dekat jalan tanah merah. Saat gergaji menyentuh kulit pohon, terdengar jeritan anak kecil. Dan si penebang jatuh pingsan, wajahnya membiru seakan dicekik. Dalam penggalian oleh warga, ditemukan fondasi bangunan tua dari batu merah di dalam hutan. Dukun mengatakan, itu dulunya rumah tempat disembunyikan anak-anak korban pesugihan sebelum dibuang ke jalan merah. Saat fondasi itu dibuka, terlihat bekas-bekas kuku dan ukiran nama-nama anak di dinding batu. Salah satunya Raffi, dan di bawah fondasi sebuah lubang gelap terbuka. Dari dalamnya keluar suara, "Kami belum lengkap, masih kurang satu, dan satu lagi." Seorang anak perempuan bernama Alin mulai mengigau setiap malam. Ia menggambar jalan merah, rumah batu, dan anak-anak tak berkepala. Ia juga menggambar dirinya sendiri, berdiri di tengah mereka. Orang tuanya ketakutan, memanggil Ustadz untuk ruqyah. Tapi saat Ustadz masuk kamar, Alin memandangnya dan berkata dengan suara lain, "Kamu bukan yang kami tunggu. Pergi." Esoknya, Alin menghilang. Sepatunya ditemukan di pinggir jalan tanah merah, dan di atas tanah tergambar lingkaran dari rambut anak-anak. Warga mengadakan doa bersama besar-besaran, tapi saat doa dimulai, angin dingin menerjang seluruh desa. Lampu padam. Dari balik jendela rumah-rumah, tampak bayangan anak-anak berdiri berjajar, menatap diam ke dalam rumah. Di balai desa, para tetua melihat sumur tua tiba-tiba berbuih darah. Dukun desa berkata, mereka ingin dikenang, atau mereka akan tinggal selamanya. Malam itu, seluruh desa bermimpi hal yang sama. Jalan tanah merah terbuka seperti mulut raksasa, dan di dalamnya ratusan anak-anak merangkak keluar, membawa potongan-potongan dari dunia bawah tanah. 3 hari setelah doa bersama, desa itu mulai mengalami hal-hal di luar nalar. Ayam berkokok tengah malam, langit tetap mendung meski cuaca panas, dan satu persatu warga menghilang. Tidak dengan teriakan, tidak dengan jejak, mereka hanya tidak bangun dari tidur.
Waktu di desa itu terasa lebih lambat. Jam rusak, HP tak bisa nyala. Anak-anak yang tersisa bicara dengan suara seragam. Kami tidak sendiri. Dukun desa akhirnya mengakui, dulu ia pernah menjadi bagian dari kelompok pemuja yang mengorbankan anak-anak demi kekayaan. Tapi ia selamat dari kutukan karena satu alasan. Ia belum jadi korban terakhir. Malam purnama, ia menyerahkan dirinya di tengah jalan tanah merah, membawa sebatang pohon randu kecil dan selembar surat permintaan maaf. Tanah itu membuka, tangan-tangan kecil mencengkeram tubuhnya. Namun sebelum ia ditarik sepenuhnya, ia berteriak, "Kembalikan mereka yang belum saatnya." Beberapa minggu setelah upacara hitam, pohon-pohon di sepanjang jalan tanah merah mulai tumbuh aneh. Daunnya tidak hijau, tapi merah tua seperti daging mentah. Saat angin bertiup, pohon-pohon itu bersuara seperti desahan napas. Pada malam tertentu, penduduk melihat cahaya samar berbentuk anak-anak berjalan menuju jalan merah. Tapi tubuh mereka tembus pandang seperti roh yang tersesat. Seorang warga yang mengikuti mereka diam-diam mengaku melihat gerbang besar dari akar pohon menyala di ujung jalan. Di baliknya, bayangan ratusan anak dengan mata kosong menatapnya. Lalu semuanya menghilang, termasuk gerbang. Satu malam, seorang ibu muda menemukan bayi lelaki di depan rumahnya. Tidak menangis, hanya memandang langit dan tersenyum. Tapi ketika bayi itu dibawa masuk, ia menunjuk ke dinding dan bergumam, "Itu rumahku dulu." Bayi itu tidak bertambah besar. Bahkan setelah 1 bulan, ia tetap seperti semula, diam, tidak tumbuh. Ustadz setempat mengatakan, jiwa bayi itu bukan jiwa biasa. Pada suatu Jumat, seluruh desa terdiam, bukan karena semua tidur, tapi suara tidak bisa keluar dari mulut siapapun. Warga panik, menangis tanpa suara. Anak-anak bersembunyi. Di tengah jalan tanah merah, muncul barisan anak-anak berjalan mundur, satu persatu, masuk ke dalam tanah yang terbuka perlahan. Di langit, terbentuk tulisan samar dari awan merah, "Kami belum selesai." Beberapa warga melaporkan suara palu dan gergaji dari tengah hutan. Ketika ditelusuri, ditemukan bangunan kecil dari kayu basah dan tanah berdarah, dibangun entah oleh siapa. Di dalamnya hanya ada satu ranjang kecil dan nama-nama anak yang telah hilang tertulis dengan darah di dinding. Meski semua upaya telah dilakukan, sesuatu terasa belum selesai. Setiap malam Jumat, tanah merah masih menghembuskan bau amis. Dan suatu malam, terdengar kembali suara tangisan dari arah hutan. Kali ini lebih dalam, lebih tua, bukan hanya anak-anak. Warga mulai bermimpi melihat orang dewasa. Para pelaku pesugihan dulu merangkak dari dalam tanah, menangis dan memohon ampun. Tapi dari dalam lubang, tangan-tangan kecil menarik mereka kembali. Tak ada yang bisa memastikan akhir dari kutukan jalan tanah merah. Sebab setiap dosa yang disembunyikan akan tumbuh menjadi akar baru. Dan setiap anak yang dilupakan akan kembali dengan tubuh yang tak berubah, tapi jiwa yang penuh dendam. Jangan kau lewat jalan itu setelah senja, sebab kadang yang menunggumu adalah mereka yang seharusnya tidak pernah kembali. Cerita ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa dalam Islam, segala bentuk perdukunan, pemanggilan roh, atau mencari kekuatan gaib selain kepada Allah
adalah bentuk kesyirikan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya amalmu akan terhapus, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." Karatuba'amu Az-Zumar ayat 65. Dukun, pesugihan, dan perantara jin hanya menjerumuskan manusia ke dalam jebakan setan. Mereka tidak bisa memberikan pertolongan. Yang mereka lakukan adalah memperdagangkan ruhani manusia demi kesesatan. Dalam setiap kesulitan, kembalilah kepada Allah. Mohon perlindungan hanya darinya. Bacalah zikir pagi petang. Dekatkan diri kepada Al-Quran. Jangan mencari jalan pintas, karena semua jalan yang jauh dari tauhid hanya akan berakhir dengan kesengsaraan dunia dan akhirat. Terima kasih sudah menyimak kisah Anak Jalan Tanah Merah. Jika kisah ini membuatmu merinding, tapi juga mengingatkanmu akan pentingnya keimanan, bantu kami dengan cara like videonya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa pelajaran paling penting dari cerita ini? Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah horor lainnya yang selalu ditutup dengan hikmah Islami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada dan jangan pernah tinggalkan Allah dalam setiap langkahmu.